Tentu kita menyadari bahwa proses perjalanan untuk mencari bakal calon Presiden Republik Indonesia di PKS ini memang tahapannya sedemikian panjang dan sudah dilalui secara seksama. Dan kemudian juga melalui musyawarah yang ke-7, musyawarah Majelis Syuro yang lalu, ternyata musyawarah kali itu memberikan clue kepada kita 3 hal. Yang pertama, bahwa sosok yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon presiden adalah harus memiliki, pertama, berkarakter nasionalis religius. Kemudian yang kedua, sosok itu adalah juga sebagai simbol perubahan. Apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Selama 7 tahun ini, apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman, tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan nanti. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Wartaekonomi.co.id. Tanda-tanda Anies sulit dibendung. PKS sampai dapat banyak tekanan dan ancaman sebelum deklarasi. Sungguh perjuangan tidak mudah. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sebelum resmi deklarasi, ternyata PKS sempat mengalami banyak gangguan. Hal ini diungkapkan oleh Anies dalam acara Forum Musyawarah Majelis Syuro PKS ke-8 pada hari Kamis 23 Februari 2023. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengaku PKS telah melewati jalan yang begitu sulit sebelum mengambil keputusan untuk mendukungnya. PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Tapi PKS tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa. Ujar Anies di kantor Majelis Dakwah PKS, Jakarta, hari Kamis 23 Februari 2023. Karenanya, dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada PKS yang berpegang teguh terhadap komitmennya untuk memperbaiki Indonesia. Komitmennya untuk mendukungnya sebagai capres bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. PKS tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan,
dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan nanti, ujar Anies. Karena itu, kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada PKS yang teguh menempuh jalan perjuangan ini. Insya Allah akan bersama, kita semua akan berjuang bersama menuju jalan keadilan. Dan insya Allah, Allah akan selalu mengiringi perjalanan kita, sambungnya. Kerjasama dengan PKS bukanlah hal yang baru baginya. Hal tersebut sudah terjadi ketika pemberian dukungan terhadapnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Ya, ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan, ujar Anies. Anies dinilai PKS telah memenuhi 3 kriteria yang dihasilkan dalam musyawarah Majelis Syuro ke-7 pada tahun 2022. Kriteria pertama adalah sosok yang akan diusung PKS baca pres harus memiliki karakter nasionalis religius. Kedua adalah Anies dipandang sebagai simbol perubahan, sosok yang dinilai sebagai orang yang mampu melanjutkan dan melakukan inovasi perubahan untuk mencapai kesempurnaan. Anies adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai nasionalisme dan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan, ujar Presiden PKS Ahmad Saiku. Terakhir, Anies dipandang memiliki peluang menang dalam Pilpres 2024. Terakhir, Anies dipandang memiliki peluang menang dalam Pilpres 2024 yang sangat besar. Apalagi, dia dinilai berhasil dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami menilai bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun DKI Jakarta, ujar Saiku. Bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Selama 7 tahun ini, sejak tahun 2016, pada waktu itu kami duduk di ruang yang sama dengan ruang yang tadi, persis proses yang sama dengan yang tadi, mendapatkan amanat dari PKS untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Karena itu kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat, tinggi menjulang ke atas. Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan nanti. Karena itu izinkan kami menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada PKS yang teguh menempuh jalan perjuangan ini. Insya Allah akan bersama, kita semua akan berjuang bersama menuju jalan keadilan. Dan insya Allah, Allah akan selalu mengiringi perjuangan kita. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan.
Bismillah, perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Tentu kita menyadari bahwa proses perjalanan untuk mencari bakal calon Presiden Republik Indonesia di PKS ini memang tahapannya sedemikian panjang dan sudah dilalui secara seksama. Dan kemudian juga melalui musyawarah yang ke-7, musyawarah Majelis Syuro yang lalu, ternyata musyawarah kali itu memberikan clue kepada kita 3 hal. Yang pertama, bahwa sosok yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon presiden adalah harus memiliki, pertama, berkarakter nasionalis religius. Kemudian yang kedua, sosok itu adalah juga sebagai simbol perubahan. Apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang pertama, Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Kita menyaksikan bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional, A.R. Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh Saudara Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Dan yang ketiga, kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa, daerah ibu kota DKI Jakarta. Ya, dan ini tadi kalau tadi serah terima sana, DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.